Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kawan kita nih, Alhamdulillah dari Wisconsin, Madison, Wisconsin, Amerika ya. Jadi IMSA, Indonesian Muslim Society of America, dari kawan kita Islamic Network. Jadi kita dulu waktu sekolah di luar negeri, kita punya network yang di Amerika, yang di Eropa, di Inggris, di Jepang, di Australia, sama di New Zealand ada gathering gitu ya, Islamic Network. Ini Mas Joko nih, Mas Joko Supriyanto, karena banyak juga Jokonya, ada Joko Loknanto, ada Joko Sumianto, masih saudaraan seadam dengan Joko Widodo. Betul. Ya. Nah, ini kita mengkaji bersama negara maju di dunia manapun adalah yang memiliki jumlah petani makin lama makin sedikit gitu ya, di bawah 10% lah. Kalau di Amerika itu sekarang sudah 5-6%. Yang masih agak banyak sebenarnya itu di Jepang sama Cina. Tapi semuanya sudah mechanized gitu ya. Dan ada salah satu ciri selain jumlah petani yang makin sedikit itu adalah ini teknologi, added value. Pemanfaatan teknologi. Added value. Nah, ini kira-kira Mas Joko Supriyanto ini pengalaman di Amerika itu apa nih yang bisa dikembangkan untuk petani-petani di Indonesia gitu, dan khususnya di sekitar pesantren teknologi Duriat Mulia. Oke Mas, apa Mas? Terima kasih Mas Ujo. Assalamualaikum buat semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi kalau melihat dengan perkembangan saat ini gitu ya di Amerika sendiri itu, jadi jumlah petani memang makin berkurang dari sisi petani tua ya. Kalau Ya, kita, betul. yang generasi pertama kedua yang mereka pindah ke Amerika menjadi petani itu makin berkurang. Ya. Tetapi nih Mas, ada tren baru lagi nih. Ya. Gitu ya. Tren barunya itu adalah malah justru grup milenial. Ya. Jadi yang sudah bekerja di perusahaan beberapa tahun itu malah sekarang itu melirik ke arah pertanian. Tapi pertaniannya bukan lagi pertanian yang nanam jagung seberapa puluh hektar jagung atau kedelai, tapi mereka itu menyamakan dirinya itu hobi farmer. Jadi farmer yang karena hobi dan keinginan, tapi walaupun tanahnya itu sedikit, hasilnya tidak kalah jauh dari yang punya puluhan hektar. Nah, gimana caranya Mas? Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi, kemudian yang dijual sama yang ditanam itu berbeda. Ya, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya, gitu ya. Contohnya apa? Kita ini kan nanam jagung, Mas. Itu untuk petani daerah mana, Mas? Di daerah Wisconsin. Wisconsin ya. Di daerah Wisconsin, di daerah Iowa juga gitu. Ya, banyak tempat ya yang ditanam itu jagung atau kedelai. Ya. Tapi produk dari negara bagian Wisconsin itu bukan hanya jagung atau kedelai gitu ya, tapi malah justru keju. Nah, gitu Mas. Wong jagung kok bisa jadi keju. Nah, kalau pesantren Duriat Mulia mikirnya itu mau nyulapnya gimana Mas kira-kira Mas? Enggak, kalau saya sebagai orang teknologi pertanian paham. Karena apa? Sebenarnya BMCT, bahan makanan campuran ternak ya. Sebuah lokasi yang terkenal atau bisa menanam jagung ya. Kalau itu kan ada jagung buat manusia sama jagung buat ternak kan gitu. Betul. Nah, saya salut kalau yang di daerah Wisconsin itu menanam jagung, dan di Wisconsin sendiri tidak terkenal sebagai pengekspor atau penjual jagung. Tapi jagung itu ternyata sebagai bahan makanan campuran ternak untuk sapi gitu ya. Jadi nanti dari sapi. Dari sapi ada added value. Sapinya juga bukan disembelih sapinya aja gitu ya. Tapi justru sapi-sapi perah. Sapi perah. Nah, dari susunya
itu, nah makanya kenapa Wisconsin itu disebutnya sebagai Dairyland. Dairyland. Nah, produk-produk dairy itu datangnya dari Wisconsin. Ya, ya, ya. Dari ya, susu, baik itu tuh susu sapi, susu kedelai, susu almond, pokoknya segala macam susu ada, Mas. Ya, Gitu ya, ya. Macam-macam susu lah, gitu Ya. ya. Jadi istilahnya petani menanam jagung itu jangan dijual sebagai produk jagung yang dijual ke negara lain atau dari farm, daerah farm, kalau di sini kampung bilang ya, ke kota gitu ya untuk konsumsi, tapi memang untuk menaikkan derajat produk peternakan itu kan. Betul. Jadi dari gitu. susu, kemudian juga ada yang dijual susu, tapi juga ada yang dibuat sebagai keju. Ya, ya, Nah, ya, ya. makanya di mana-mana kalau ke Wisconsin, kalau nggak makan keju, itu belum orang Wisconsin. Ya, Ya. ya, Kejunya pun juga jauh lebih enak dibandingkan dengan keju-keju dari daerah lain juga. Oke, Ya. oke. Jadi Ya, itu keju satu. Yang kemudian tanaman kedua adalah kedelai. ya. Nah, Ya. kedelainya Wisconsin itu diekspor kemana-mana. Ingat apa? Tahu nggak kedelai yang dipakai Sampai di sini tempe, nah, tempe yang di Indonesia itu kedelainya dari mana, Mas? kedelainya dari Amerika. Dari Wisconsin. 90% kita masih memakai produk impor. Betul. Jadi itu salah satunya adalah kedelai yang dari Wisconsin itu diekspor ke negara-negara seperti Indonesia. Jadi Indonesia yang pembuat tempe itu pun juga masih belum bisa menyediakan kedelai dengan baik. Ya, ya, ya. Sementara di Amerika tanahnya luas, untuk tanam kedelai itu mereka bisa ekspor, gitu ya. Nah itu mungkin juga tantangan buat kita, khususnya milenial nih. Ya. Milenial di Amerika itu sudah banyak sekarang menjadi petani, gitu ya. Petani modern, memanfaatkan teknologi entah hidroponik ataupun juga yang tanaman bersusun. Ya. Jadi lahannya kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Ya, Ya. ya, ya. Panennya pun juga bukannya nunggu. Kalau menanam jagung kan nanam terus nunggu 3 bulan baru panen. Ya. Tapi petani milenial ini mereka tuh bisa panen tiap hari, Mas. Ya, Apa yang ditanam? Ya sayuran, ya ayam, punya ternak ayam, ayam bertelur tiap hari panen telur gitu ya. Jadi semuanya kembali ke organik gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi itu tuh mungkin salah satu yang membuat mereka itu tertarik karena apa? Mereka itu begitu menikmati alam itu merasa lebih bahagia dibandingkan kerja di kantoran yang pusing, berangkat pagi pulang sore. Ya, ya. Itu kayaknya jenuh gitu ya. Jadi ketika mereka kembali ke alam itu memberikan banyak kebahagiaan. Ya, Mudah-mudahan ya. juga milenial di Indonesia khususnya meneruskan tradisi pertanian, karena agrobisnis is not just about nanam-nanam ya, tapi Ya. juga bagaimana kita memasarkan produknya, bagaimana kita mengolah produknya menjadi produk-produk buatan. Chips di Amerika itu yang banyak dari jagung itu dibuatnya juga banyak di Wisconsin area. Ya, ya, ya. Dan itu sebenarnya kalau dalam ilmu pesantren jadilah saudagar. Nah, karena ada 10 istilahnya 10 pekerjaan. Nah, sebenarnya bukan pekerjaan ya. Profesi. 10 profesi atau 10 kita mendapatkan income, 9 itu pekerja, 1 saudagar. Nah, memang kita memang tidak gampang jadi saudagar gitu ya. Jadi pengusaha gitu. Jadi istilahnya kalau yang dapat bulanan atau rutin gitu itu pekerja. Tapi kalau kita bisa memanage, bisa menciptakan produk kemudian menjualnya, itulah saudagar ya, trading. Nah, kebetulan pesantren Duriyat Mulia ini ada di Jawa Barat, dataran tinggi, berarti memang daerah peternakan sapi perah. Nah, masalahnya bagaimana apakah kaum milenial gitu ya yang memiliki ilmu teknologi pertanian ini bisa mendidik para pemilik peternak sapi perah itu tidak hanya menjual susunya gitu ya, tapi bagaimana ada koordinasi sehingga daerah Pasir Jambu, daerah Pengalengan itu memiliki pabrik keju. Atau paling tidak begini, jangan sampai ada lelucon ya. Leluconnya gitu, peternaknya memiliki ternak sapi, tapi kemudian minum susunya itu beli dari supermarket. Itu gimana? Susah ya. Kenapa nggak minum langsung? Kalau minum langsung kan laktosanya tinggi, sehingga kadang-kadang perut yang nggak kuat laktosanya itu kan
mindset. Tapi kemudian itu melalui perjalanan panjang susu ke pabrik, processing susu itu kemudian mengurangi laktosanya, akhirnya ada full cream, low fat, macam-macam. Nah itu balik lagi ke desa, di mana peternak sapi itu juga peternak sapi perah ya, itu berada gitu loh. Jadi kan kadang-kadang dibilang sebuah ironi tapi ini realita di kita gitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan petani peternak milenial itu bisa mampu menaikkan nilai tambah gitu. Dan memang pesantren itu sebenarnya sudah lama ingin memiliki pabrik keju ya. Itu masih ilmunya ada. Di sini masalahnya kan tidak hanya ilmu, investasi gitu ya. Kemudian perputaran uang. Karena saya sebenarnya hidup di luar negeri itu kan hampir 10 tahun ya. Di New Zealand sama di Australia itu kan negara-negara sapi perah kan gitu. Dan di sana memang perputaran uang bisa agak ditahan 1 tahun. Keju yang bagus itu kan diperam 1 tahun. Sedang peternak di Indonesia atau petani itu pengen perputaran uang lebih cepat. Nah ini memang akhirnya pemerintah, universitas juga harus berpikir bagaimana negara kita menjadi negara maju. Akhirnya definisi petani sama definisi peternak itu yang benar yang bagaimana gitu. Kalau definisi petani di negara maju itu adalah yang memiliki tanah, kemudian memiliki bisnis, itu petani gitu ya. Ya mungkin ya caranya ya salah satunya dengan tidak hanya memproduksi keju tapi juga menjual sapinya juga gitu ya, daging ya. Ya, jadi, daging. Untuk yang cash flow-nya cepat ya disembelih ya, tapi juga namanya breeding itu kan lama ya prosesnya. Itu juga perlu lahan yang lumayan luas gitu ya. Nah, itulah salah satu kelemahan kita, itu lahannya kurang luas Mas ya. Jadi kalau di Amerika itu kan petani punya hektaran tanah gitu ya, tinggal dipagerin pinggirnya, sapi entah ratusan sapi ya, yang umurnya berbeda-beda gitu kan. Bisa ada yang disembelih, ada yang diambil susunya gitu. Jadi at least perputaran uang dari petani itu cukup lah untuk biaya hidupnya. Ya, itu mungkin yang perlu kita dipikirkan di sini bagaimana. Kalau misalkan nggak bisa sendiri-sendiri, nah ini juga kita ini kan punya budaya Mas di Indonesia, budaya gotong royong. Itu masih ada nggak sih Mas? Gitu loh. Jadi kalau misalkan tanah kita sedikit, tapi tetangga kita tidak punya tanah, tetangganya lagi punya tanah, kalau itu digabung menjadi satu, bersama-sama menciptakan lahan rumput untuk sapinya, dikelola bersama-sama, itu hasilnya juga akan lebih optimal. Ya. Jadi mungkin ya harus bekerja sama gitu ya. Nggak bisa sekarang itu kita kerja sendiri-sendiri. Semuanya tuh harus terintegrasi. Ya. Dan juga salah satu ciri negara maju ya di bidang pertanian itu jumlah kambingnya, jumlah dombanya itu berlipat 10-20 kalinya. Jadi saya 3 tahun di New Zealand, waktu itu 1986 saya masuk New Zealand. Penduduknya itu 3 jutaan, tapi populasi domba, lem itu 25 kalinya. Betul. Nah, tahu nggak Mas, salah satu pengusaha peternakan di New Zealand itu Ustadz Reza Mas. Orang Indonesia Mas. Di South Island kan, di Invercargill. Itu punya ribuan, ribuan ternak gitu ya. Jadi bisa beliau itu Ustadz, Masya Allah, punya pesantren kan. Jadi bisa dibayangkan penduduk New Zealand 3 juta, sekarang 4 jutaan ya. Itu populasi lemnya, dombanya itu 100 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau peternakan di Indonesia maju, penduduknya kita itu 270 juta gitu, kali 10 saja. Berarti populasi domba di Indonesia itu harus sekian miliar. Sekian puluh miliar. Kemudian kalau di New Zealand itu waktu itu 3 juta, populasi sapinya itu 5 kalinya. Itu kan, jadi istilahnya 15 juta sapi. Nah, kalau di Indonesia berapa sih populasi sapi? Apakah kalau masih sama dengan jumlah penduduk? Nah, berarti kita memang tidak bisa, negara kita tidak bisa jualan dengan produk peternakan itu sendiri. Nah, ini memang catatan-catatan yang harus kita underline gitu ya.
Saya kira itu kita nanti bincang-bincang dengan masa depan in the future. Kita bilang in the future ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.